Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Apriyani dalam channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 12 di semester 1. Masih kelanjutan dari reaksi redoks kemarin, yaitu elektrokimia. Di elektrokimia ini, kita akan membicarakan tentang hubungan antara listrik dengan kimia. Kita bagi menjadi dua macam. Di sini ada sel volta atau galvani, dan yang satu lagi adalah sel elektrolisis. Dalam sel volta, ini mengubah energi kimia menjadi listrik, sedangkan sel elektrolisis itu mengubah listrik menjadi energi kimia. Selanjutnya, kita akan mempelajari lebih dalam tentang sel volta. Di sini terdapat rangkaian sel volta, di mana dalam rangkaian sel volta ini ada dua wadah. Di sini menggunakan gelas kimia. Ada logam 1, ada logam Zn atau seng. Yang satu lagi adalah logam Cu atau tembaga. Nah, di sini terlihat bahwa pada logam seng itu terjadi pengikisan, sedangkan pada logam tembaga itu terjadi penggumpalan atau penambahan massa. Di sini dia terjadi pengurangan massa. Ketika terjadi penambahan massa, berarti di sini terjadi reduksi. Nah, sedangkan yang terjadi pengurangan massa atau pengikisan berarti di sini terjadi oksidasi. Ketika reaksi oksidasi berjalan, di sini Zn akan menghasilkan elektron. Elektron yang dihasilkan oleh Zn ini akan mengalir, lalu melalui voltmeter akan menuju ke reduksi atau di logam Cu-nya. Di sini reduksi berfungsi sebagai katode karena mengalami reaksi reduksi, sedangkan Zn yang mengalami oksidasi sebagai anode. Katode di sini merupakan kutub positif, sedangkan anode adalah kutub negatif. Nah, ketika elektron mengalir dari anode ke katode atau dari proses oksidasi ke proses yang reduksi, di sini akan terukur listrik di voltmeter. Nah, ukuran listrik yang terukur dalam voltmeter inilah yang menunjukkan bahwa dalam sel volta ini dihasilkan aliran listrik. Nah, ketika terjadi perpindahan elektron dari anode ke katode, di sini akan terjadi penumpukan elektron atau muatannya akan tidak seimbang antara anode dengan katode. Untuk mengatasi hal tersebut, di sini ada jembatan garam, di mana jembatan garam ini untuk menstabilkan muatan di anode dan katode. Ada beberapa catatan penting untuk sel volta. Yang pertama adalah katode mengalami reduksi, sedangkan anode mengalami oksidasi. Dan yang kedua, katode itu merupakan kutub positif, sedangkan anode merupakan kutub negatif. Yang ketiga, dalam reduksi itu terjadi penambahan massa, sedangkan oksidasi terjadi pengurangan massa. Dan yang terakhir, arah elektron itu berjalan dari anode ke katode. Sini selanjutnya kita akan mempelajari tentang notasi sel. Jadi di sini akan menggambarkan terjadinya sel volta. Garis satu di sini berfungsi untuk menjadi pembatas fase yang ada di sebelah kiri dengan sebelah kanan, sedangkan untuk garis 2 ini menunjukkan adanya jembatan garam yang memisahkan antara anode dengan katode. Ini reaksi yang sel volta tadi, rangkaian sel volta yang tadi, di mana katodenya adalah Cu, sedangkan anodenya adalah Zn. Reaksinya terjadi seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena dalam katode itu mengalami reduksi. Maka di sini terjadi perubahan Cu2+ menjadi Cu. Biloxnya turun dari 2+ menjadi 0. Sedangkan anode itu terjadi reaksi oksidasi. Berarti dari Zn menjadi Zn2+. Di sini terlihat bahwa adanya kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 2. Karena sudah terlihat anode dan katodenya, tinggal dimasukkan reaksi selnya, elektronnya bisa dihilangkan di sini, maka yang tersisa adalah Cu2+ dengan Zn di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah Cu dengan Zn2+. Nah, ketika kita menuliskan notasi sel, tinggal kita masukkan anode di sebelah kiri, di sini anode ada Zn menjadi Zn2+, kita tulis. Lalu ada katode di sebelah kanan, katodenya ada Cu2+ menjadi Cu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengukur listrik yang dihasilkan. Di sini kita sebut dengan SL, di mana SL ini diperoleh dari rumus beda potensial katode dikurang beda potensial anode, atau E-nya reduksi dikurang oksidasi. Tadi kita sudah tahu bahwa
katode itu Cu, sedangkan anode itu Zn, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus SL-nya, SL sama dengan E-nya Cu dikurang E-nya Zn. Nilai ECU dengan EZN ini terdapat dalam tabel beda potensial, jadi biasanya terdapat di dalam soal atau disediakan daftar tabelnya. Nah, tinggal kita masukkan saja nilainya 0,34 dikurang minus 0,76, maka dihasilkan listrik sebesar 1,10 volt. Nah, ini adalah listrik yang terukur pada rangkaian sel volta yang barusan kita bahas. Oke, berikut ada tabel atau beberapa data mengenai potensial dari beberapa logam. Ini hanya sebagian kecil, jadi masih banyak beberapa daftar untuk beda potensial. Nah, data inilah yang biasanya nanti digunakan untuk menentukan nilai beda potensial suatu sel. Jadi anode katodenya, lalu kita bisa bisa menggunakan nilai beda potensial ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.